Nah, ini deh, ini kakak kasih tips dan trik biar nggak bingung dalam milih jurusan. Ini banyak guru yang nggak tahu. Nah, nanti adik bisa kasih tahu ke teman-teman nih. Ini ada tips dan trik milih jurusan biar nggak bingung nanti lowongannya kerja di mana. Nah, jadi pertama-tama buka link yang udah kakak kasih di WA tadi. Nah, link ini adalah link pendaftaran CPNS tahun 2021 kemarin. Dan tahun 2022 ini atau 2023 atau kapanpun itu ada CPNS, pasti linknya pakai ini. Link ini, lowongan yang ada di link CPNS ini akan jadi dasar acuan dalam kita memilih suatu jurusan, di mana peluang dari jurusan yang kita pilih itu lowongannya besar atau kecil, saingannya banyak atau enggak. Nah, jadi caranya seperti ini. Jenis pengadaan, pilih yang bagian jenis pengadaan pilih yang CPNS. Karena nah, ini khusus untuk guru, ini khusus untuk honor yang sudah kerja di suatu dinas minimal ada 10 tahun kayak. Nah, kita fokus ke CPNS ini semua bisa daftar, yang penting dia minimal ada di 3, D1, D2, D3, D4 sama S1 boleh, S2 juga boleh, bebas, yang penting CPNS. Nggak harus honor dulu. Oke, lalu intansi. Intansi ini boleh pilih semua intansi, berarti ini nanti akan dicarikan lowongan seluruh Indonesia. Tapi nek kita pengen fokus, contohnya pengen tahu aja sih kemarin di provinsi mana, contohnya Jogja, ada nggak? Klik aja Yogyakarta. Nah ini ada. Jadi ini nanti webnya hanya fokus nyari lowongan yang tersedia di Dinas Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta. Lalu kita pengen fokus Sleman, tinggal ganti aja Sleman. Ini pemerintah Kabupaten Sleman. Nah ini tergantung pilihannya. Tapi lebih bagus kalau kita hanya untuk gambaran ya cari yang seluruh Indonesia. Berarti semua instansi berarti seluruh Indonesia. Tingkat pendidikan, nah, kayak yang kakak bilang tadi, bebas mau dari SMA, SMA pun bisa daftar. Itu nanti jadi kayak apa namanya, sipir penjara, pegawai penjara. Nah, itu SMA masih boleh. Jadi untuk SNMPTN ini sayang kalau hanya milih D1, jadi fokusnya minimal D3, D4 atau S1. Karena kalau D4 itu selevel dengan S1, D3 emang di bawahnya. Cuman lowongannya termasuk banyak juga, termasuk banyak. Kita fokus coba ke mana, S1. Kita fokus ke S1 dulu. Nah, ini pendidikannya kan bingung mau milih apa. Nah, yang kedua, langkah kedua sebelum ini tentukan kampusnya. Oh, adik pengen masuk UGM. Ya, kita lihat jurusan yang ada di UGM. Nah, buka Google. Lalu kita cari aja searching contohnya prodi S1 UGM. Klik. Ya, kita klik websitenya. Nah, ini ada banyak pilihan prodi S1. Coba cari yang FMIPA, jurusannya kecil-kecil. Nah, MIPA. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 prodi di jurusan FMIPA. Contohnya aja kakak ambil yang geofisika. Ini kalau adik pengen geolingkungan kan dia masuknya di fakultas geografi. Nah, ini fakultas geografi ya, geografi dan ilmu lingkungan. Nah, kalau dari lowongan ya udah kakak kasih foto tadi toh, banyak sekali saingannya jadi peluangnya kecil. Nah, kakak kasih gambaran geofisika. Jadi dia fisikanya lebih terkait dengan geografi, bukan fisika secara umum ya. Jadi nggak terlalu luas, hanya fokus fisika yang kaitannya dengan geografi aja. Nah, caranya copy prodinya, copy. Lalu kita tempel, kita paste ke bagian pendidikan. Kita paste ke sini. Tempel, ini geofisika kan tadi, klik. Nah, kita lihat, pilih cari. Nah, ini bisa dilihat cara bacanya seperti ini. Ini instansi. Instansi itu berarti dinasnya. Jadi dinas yang membuka ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau istilahnya BMKG. Nah, ini ada BMKG, BMKG. Ini ada, selain BMKG ada Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Banyak, jadi nggak cuma BMKG. Ini banyak ya. Oh, banyak ada Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain. Nah, tapi kita balik ke halaman 1 dulu. Terus cara baca selanjutnya di jabatan. Jabatan ini berarti nanti pekerjaan yang disediakan. Jadi nanti lowongannya tuh kerja di bagian apa, bidangnya apa sih. Nah, contohnya di BMKG ini buka beberapa ya, buka beberapa. Ada di jabatannya jadi ahli pengamat meteorologi dan geofisika. Ini sama juga pengamat meteorologi dan geofisika. Ini berarti kerjaannya nanti satu kayak lihat hilal, menentukan tanggal satu apa Masehi, tanggal Ramadan, hari raya, itu salah satu tugasnya. Tugas berikutnya adalah ya tentang terkait satelit, terkait benda-benda luar angkasa, meteor, ngitung kapan ada hujan meteor dan lain-lain. Itu salah satu tugasnya. Nah, kok ini banyak BMKG tetapi jabatannya kok sama? Ini yang bedakan apa? Yang bedakan adalah lokasi nih. Ini lokasinya beda-beda. Contohnya BMKG jabatannya sama atau lowongan kerjanya sama tapi lokasinya beda. Ini di Deli Serdang, berarti di daerah Sumatera. Ini di Palu, di Ternate, di Alor. Karena tadi ya kita searchingnya tadi di bagian sini kan instansinya yang semua berarti seluruh Indonesia. Nah ini di Jayapura, ini beda-beda.
Nah, terus kalau nggak ada wilayahnya kayak gini contohnya di Kementerian ESDM, kerjaannya jadi ahli pertama perencana, jadi tukang merencanakan terkait dengan sumber daya alam. Penempatannya di Badan Geologi, Sekretariat Badan Geologi. Kalau nggak ada keterangan wilayah, ya berarti di Jakarta. Itu berarti ya artinya penempatannya nanti di Jakarta. Nah, ini yang kedua, sampingnya ini yang S1 banyak ini berarti syarat jurusan yang boleh mendaftar. Contohnya ini, jadi di Kementerian ESDM, jadi analisis kebijakan, penempatannya karena nggak ada wilayahnya berarti di Jakarta, dia hanya memperbolehkan jurusan teknik geofisika dan geofisika yang mendaftar. Memang yang dibutuhkan lowongannya hanya satu, tetapi kan saingannya sedikit kok. Nah, beda dengan tadi di foto yang kakak kasih tahu lowongannya satu, yang daftar banyak banget. Nanti kakak kasih contoh yang kebalikannya. Ini yang agak banyak, ahli pertama penyelidik bumi. Nah, ngaruhnya di Jakarta juga. Yang dibuka agak banyak saingannya, ada teknik geofisika, kartografi dan penginderaan jauh. Tapi nggak jauh-jauh dari jurusan itu. Lowongannya 3. Jadi, suatu saat naik lulus kuliah, cara nih, milih salah satu. Hanya bisa milih salah satu, mau pilih yang lowongan mana, gitu. Ini kan nggak bisa kita milih tiga-tiga nih, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa milih lowongan pendaftaran CPNS itu satu. Nah, terus caranya kalau kita mau ngefilter biar dari urutan yang paling banyak, klik yang bagian kebutuhan yang atas ini ya. Ini klik aja. Nah, ini udah kena. Nah, ini sudah memfilter dari yang formasi ini paling banyak. Ini ada 23 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lokasinya karena nggak ada keterangan wilayah berarti di Jakarta. Tuh, wah ini ada 7 ini di mana ini? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ahli pertama pengendali dampak lingkungan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun Berbahaya Jakarta. Oh, ini seru ini, asik jurusannya, asik-asik nih jurusannya. Ini yang kalau kakak ya senangnya penyelidik bumi nih. itu contoh aja ya contoh. Contohnya yang kedua, contoh CPNS semua instansi boleh tingkat pendidikan kita S1 lagi. Cari balik ke UGM tadi jurusan yang lain. Contohnya jurusan apa? Oh, pengen pengen kalau geografi berarti S1-nya yang pembangunan wilayah. Oke, boleh. Atau kalau adik tadi pengen geografi dan ilmu lingkungan, boleh. Salin kita lihat berapa lowongan nih. Kita tempel pasti. Ini klik searching, spread. Aduh, ini lowongannya satu. Jurusan yang boleh daftar banyak, susah ya. Kita bisa filter dari daerah yang paling banyak. Contohnya mana? Alah, daerah paling banyak cuma 4, dinas lingkungan hidup. Susah juga, lowongannya dikit. Jadi kalau kakak kasih contoh lagi, lowongan yang paling banyak contohnya itu D3. D3 itu jangan diremehkan. Itu lowongan CPNS-nya banyak. Karena kalau dari apa ya istilahnya struktural, ini kan dinas ini nanti kerjanya struktural. Itu kalau kita daftar dari S1, itu kan langsung menempati jabatan tinggi atau nanti pangkatnya itu golongan pangkatnya 3A. Nah, itu tuh susah. Tapi kalau D3 itu kan nanti dari 2C staff, jadi dari staff dulu. Nah, nanti itu banyak lowongannya, nggak masalah. Yang penting kan PNS. Kita lihat, ntar refresh dulu. Kita lihat yang D3 ya, D3 ini mana D3? Tadi gini aja. Kita ke D3. Prodi D3 UGM. Nah, ini Prodi D3 UGM kita lihat, klik. Ini ada banyak D3-nya. Kakak kasih contoh nih, jangan remehkan D3 akuntansi ya. D3 akuntansi ini banyak nanti ini. CPNS, semua instansi, tingkat pendidikan D3. Ini kita kasih akuntansi. Nah, D3 akuntansi. Wah, ini lowongannya sangat banyak nih. Kelihatannya cuma dikit kan? Klik aja. Jebret. Jebret. Nah, 291 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung. Jadi pengelola barang milik negara kerjaannya. D3 akuntansi, D3. Lowongannya 291. Banyak sekali, mantap. Ini TNI AL pun bisa mengelola kalau dia butuh keuangan kerja di TNI. Oh, itu jangan remehkan D3. D3 itu lowongannya besar-besar. Coba kalau D3-nya MIPA, nih kakak cari D3 yang kaitannya dengan jurusan IPA di SMA. Ini aja meteorologi dan instrumentasi meteorologi. Oke, kita lihat CPNS semua instansi D3 kita ke ini meteorologi lihat. Ada juga D3 jangan ramaikan. Ini ada 6 nih. Yang dibutuhkan yang bisa daftar hanya 2 jurusan aja, meteorologi dan instrumentasi kayak yang di UGM tadi. Ini sama hanya D3 elektro yang dibutuhkan 6. Kerjaannya di Kabupaten Lamandau. Nah, ini
mana ini Lamando ya, nanti searching di Google ya. Kita lihat hal selanjutnya. Kalau yang jangan diremehkan itu adalah jurusan yang IPA, penginderaan jauh dan sistem informasi. Tadi bisa cari belum sih? Oh belum ya. Penginderaan jauh. Ya, banyak nih. Semua akuntansi. Oh, lu banyak rata-rata dua, tetapi tetap nggak ngalah, itu adalah jurusan akuntansi dan jurusan ini manajemen. Manajemen ini ya banyak, jangan diremehkan. Semua akuntansi D3. Manajemen, ini D3 manajemen. Oh, jangan diremehkan. 523. 472. Istimewa ya. Kerjaannya di Mahkamah, di Kejaksaan Agung. Di bagian ada Pranata Barang Bukti, ada di pengelolaan data dan perkara putusan. Itu sayangnya tapi ya IPS. Tapi kalau mau pindah jalur ya nggak masalah. Nah, balik lagi kalau yang S1. Tadi ya, ini tadi caranya. Pokoknya adik nyari aja fakultas-fakultas yang mungkin MIPA. Ini ada ilmu tanah, ada budidaya. Ini jangan, fakultas pertanian jangan diremehkan ya. Ilmu tanah ini banyak juga ini contohnya, ini ilmu tanah ini. Agak searching CPNS semua instansi S1 ilmu tanah. Oh, banyak juga, jangan diremehkan. Ini di kantor pusat ATR BPN. BPN itu Badan Pengukuran dan Pemetaan Tanah. Biasanya tukang gawe sertifikat tanah. Ini. Banyak juga, jangan diremehkan. Ilmu tanah ini apa nih? Di Banten, Bali. Oh, kalau mau kerja di Bali. Nah, ini tahun kemarin di Bali buka. Di Jogja ada 6 kemarin di Jogja deh. 6. Jadi analisis pengukuran survei tanah ini jalan-jalan keliling-keliling ukur tanah biasanya, sama pakai aplikasi kayak Google Map gitu. Tapi ada aplikasi khusus yang itu hanya punya negara ya. Itu bikin pemetaan juga. Nah, itu caranya. Jadi caranya, triknya nek bingung. Pokoknya buka WP UGM, terus copy wae apapun jurusannya yang pengen kita kepo lowongannya tuh seberapa banyak. Ya, sampai jurusan yang nggak jelas, mungkin budidaya perikanan. Siapa tahu ada, kita ya nggak tahu. Nah, caranya pokoknya kepo-kepo aja, copy aja jurusan-jurusan. Kalau bisa, kalau mau kepo-kepo aja, kepo semua, boleh, nggak masalah. Atau dipilih aja jurusan yang disukai, nggak masalah. Terus, ya, kayak ini contohnya, pilih ini, semua instansi, terus S1, terus master, budidaya perikanan. Apakah ada ya kita nggak tahu. Oh ternyata ada. Oh banyak juga yang membutuhkan ya. Ya, jadi jangan remehkan jurusan-jurusan yang kita kira nggak terkenal, nggak favorit. Jadi jurusan yang nggak jelas pun ya pasti ada lowongan CPNS-nya. Coba jadi pertanyaan harus dipertimbangkan. Ini saingannya ini akeh apa enggak? Itu butuhnya satu, saingannya akeh, peluangnya dikit. Seperti yang kakak bilang tadi ya. Itu aja, silakan bisa slow sambil nyari-nyari ini jurusan-jurusan yang ada di UGM, nanti lowongannya kerjanya di apa-apa. Ini kan pasti. Nggak semua guru BK atau yang panitia PDSS itu bisa ngasih tahu seperti ini. Ya, ini jadi tambahan ilmu. Teman-teman nek bingung ya bisa dikasih tahu gitu aja. Nanti nek saya bingung tanya ke kakak ya, nanti kakak bantu nyari itu guys. Ini video ini dipelajari. Nek hatam insya Allah nggak bakal bingung milih lowongan pekerjaan, milih jurusan untuk SNMPTN. Ya gitu.